nggak perkenalan karena saya yakin pada saat kita nanti luring, nah, semester depan kemungkinan besar kita sudah luring semua kalau si COVID ini sudah baik-baikan, sudah bisa bersampingan dengan kehidupan normal kita, maka kemungkinan kita sudah akan luring dan pasti kita akan berinteraksi nanti. Karena memang saya juga walaupun saya di Bondowoso ngajarnya, tetapi kalau nggak mengajar lebih banyak menghabiskan waktu di Jember. Nah, kalau kalian dengar logat saya berbicara dari sekalian, kira-kira saya orang Jawa atau bukan? Bukan, Bapak. Bukan. Yang jelasnya orang Indonesia ya? Atau orang baik-baik? Kira-kira orang mana? Medan mungkin, Bu. Medan, wih jauh tuh. Batu kayak orang Batak dong kalau gitu. Jauh banget kalau Medan. Saya di kampungnya JK. Tahu kan Pak JK? Nah, Pak JK di mana? Di mana Krisna? Bilang, oh, berarti tahu dong. Sumatera atau Sulawesi? Sulawesi apa? Masa wakil presidennya kalian 2 periode, 2 kali, malah nggak tahu. Sulawesi? Bagian bawah. Utara, Bu. Sulawesi Utara. Bukan Sulawesi Utara, itu Manado. Pantai Losari ada di mana? Di Makassar, Pak. Oke, Makassar. Jadi saya aslinya Makassar ya, dan sekarang memang masih di Makassar nih. 3 pekan kemarin saya balik. Ya mungkin awal bulan November baru balik lagi ke Jember. Ya ini enaknya luring ya. Sorry, enaknya daring. Sorry, enaknya daring. Nah, bisa ngajar di mana-mana. Oke, saya seperti itu ya. Jadi logat saya nggak ada Jawa-Jawanya karena memang bukan orang Jawa. Atau kalian sudah pernah diajar sama Pak Ode atau Ibu Nisa? Belum ya? Oh, kalian belum. Karena di FKM itu ada 3 orang yang dari Sulawesi. Nah, saya yang dari Prodi Gizi, yang dari Kesmas itu ada 2. Saya yakin nanti kalian diajar oleh mereka berdua tuh, Pak Ode sama Ibu Nisa. Nah, oke, saya kira itu saya dari saya. Saya sebenarnya pengen juga tahu masing-masing dari kalian, tapi karena waktu kita terbatas, nggak mungkin saya mau tanya masing-masingnya, apalagi jumlahnya yang 48 orang ya. Jadi habis waktu kita hanya untuk perkenalan saya kalau gitu. Cuma saya mau tanya, di antara kalian ada nggak di sini yang di luar, berasal dari luar Jawa, khususnya Jawa Timur? Di luar Jawa Timur, ada nggak? Saya, Bapak. Siapa nih? Elsafira? Iya, dari Oke, luar Elsafira dari mana? Jawa Barat, Bogor, Bapak. Jawa Barat, Bogor. Orang Sunda bukan? Iya. Oh, orang Sunda. Tahu bahasa Jawa? Elsafira? Nggak tahu. Belum terlalu, Pak. Oh gitu, belum terlalu. Sama dong kita. Saya cuma tahu nggih. Nah, itu aja tahu bahasa Jawanya. Selain itu siapa lagi? Cuma Elsafira doang yang di luar Jawa Timur? Oke, cuma itu ya. Berarti semuanya di Pulau Jawa ya, nggak ada di luar Pulau Jawa. Kalau di kelas kemarin itu yang hari Senin ada 2 orang, ada yang dari Kalimantan sama dari NTB. Nah, oke, kita mulai untuk kuliah kita hari ini. Saya slideshow dulu. Ini ada chat, ini siapa nih? Oh. Tapi kalian sudah absen semua ya tadi waktu Ibu Tanti, soalnya ini jam sekarang ini bukan lagi untuk jam waktu untuk absen. Kalau kalian tidak absen tadi ya otomatis sudah alfa itu. Jadi sekarang ini bukan untuk jadwal absen. Nah, absennya tadi waktu Ibu Tanti.
Oke, ya ini untuk riwayat hidup saya. Jadi kalian bisa panggil saya dengan nama Pak Aziz ya. Nama lengkapnya Abdul Aziz Akbar. Tempat tanggal lahirnya Bone-Bone. Mungkin Bone-Bone ini masih asing di telinga kalian ya. Ini Bone-Bone salah satu kecamatan yang ada di Sulsel. Jaraknya lumayan jauh dari Makassar, hampir 500 km. Untuk pendidikannya S1 S2 saya semuanya dari Makassar ya. S1-nya Universitas Negeri Makassar, S2-nya Unhas. Mungkin kalau kalian bertanya kenapa saya diminta untuk mengajar biologi, karena memang basic ilmu saya, S1 saya itu sebenarnya adalah biologi. Nah, di Universitas Negeri Makassar, baru nanti setelah di S2, baru ambil gizi kesmas. Begitu. Hobi badminton? Ada yang hobi badminton di sini? Khususnya cowok-cowoknya? Nah ya. Jangan-jangan atlet nih, Krisna, bukan? Atau sekedar hobi doang? Kapan-kapan nanti, kenapa Krisna? Oke, hobi doang ya. Kapan-kapan kita ini. Saya kira di FKM sudah ini kok menyelenggarakan ini program untuk main badminton bareng khusus dosen. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah Krisna orang apa? Jember bukan? Iya Bapak, asli Jember. Oh, kapan-kapan nanti kalau saya balik ke Jember, kita bisa join di sana nanti ya. Nah, untuk email, jadi ini untuk keperluan WA ini ya, 085 dan seterusnya untuk WA. Kalau misalnya ada yang mau dikomunikasikan, khususnya masalah tugas dan sebagainya, atau cukup nanti KMK-nya saja ya, Neni nanti yang komunikasi lewat saya. Untuk S3 mohon doanya. Saya kira sama dengan kalian juga, kalau perlu jangan hanya S1 saja, lanjut terus S2. Pokoknya sampai S-teler pokoknya. Apalagi misalnya yang ada yang bercita-cita lanjut jadi dosen. Nah, saya kira nanti alma mater kita, FKM, entah itu di Kesmas atau di Prodi Gizi, itu membuka selebar-lebarnya untuk alumni untuk menjadi dosen dari sana. Saya kira di Kesmas sudah banyak kok yang membuktikan. Banyak alumni dari Kesmas yang jadi dosen sendiri di sana. Nah, begitu juga dengan kalian nantinya. Bisa saja kan. Tapi syaratnya harus lanjut S2 dulu minimal. Oke, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan dari ilmu biologi itu sendiri. Nah, jadi materinya ini enggak terlalu berat, kita hanya belajar tentang sejarah saja ya. Belajar sejarah dan tentunya di dalamnya nanti ada beberapa informasi tentang biologi. Nah, berbicara tentang biologi, saya kira di SMA pasti sudah dijelaskan ini. Bukan lagi di SMA, di SMP, bahkan mungkin waktu kalian SD sudah dijelaskan bahwa yang namanya biologi ini adalah ilmu tentang kehidupan. Nah, artinya kita berbicara tentang makhluk hidup di dalamnya, bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lainnya, baik yang tidak nampak. Ini tidak nampak bukan berarti tidak lihat, tidak nampak oleh mata, ataupun yang nampak oleh mata, mikroorganisme atau yang lainnya. Nah, istilah biologi ini sendiri itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu biologi, tetapi asal muasalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, bios, dan logos. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau di fisika itu kan biasanya kalau huruf ini di fisika simbolnya apa ya? Beta kan? Nah, sedangkan kalau yang ini kan ini di fisika apa? Ini kan lambda, L, logos. Nah, artinya bios hidup, logos artinya lambang atau ilmu. Sehingga kalau kita satukan, biologi itu secara umum adalah lambang atau ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup beserta sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, istilah biologi ini sendiri pertama kali itu pada dasarnya diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Thomas Bedes tahun 1799. Tetapi yang mempopulerkan istilah biologi ini sendiri adalah J.B. Lamarck. Saya kira kalau Lamarck ini sudah tidak asing ya. Waktu kelas 12 kalian belajar evolusi, selain Darwin, kata nama Lamarck pun itu juga disebutkan di materi tentang evolusi. Nggak usah kita berlama-lama di sini. Nah,
tentang sejarahnya itu sendiri, kalau di literatur umumnya rata-rata membagi menjadi 4 fase dari budaya awal sampai abad 20 atau sampai abad sekarang. Tetapi saya membaginya menjadi 5 karena dari nomor 3 sampai ke nomor 5 ini lumayan jauh jaraknya. Sehingga saya sengaja sisipkan nomor 4 ini setelah abad pertengahan supaya jarak antara nomor 3 dan 5 ini bisa ada penengahnya supaya nggak terlalu jauh jarak pembahasannya. Kita masuk yang pertama di budaya awal. Nah, sebenarnya konsep tentang biologi ini sebenarnya telah dimulai saat zaman Neolitik ya, yaitu sekitar ya ini tentunya perkiraan saja, jangan kalian berpikiran bahwa ini pasti terjadi di 10.000 tahun yang lalu ya, enggak lah. Ini hanya perkiraan saja. Kemudian di masa itu, bukan di masa ini ya, maksudnya di masa itu, pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan hanya digunakan untuk meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Jadi konsep biologi yang terjadi di budaya awal itu hanya menekankan bagaimana makhluk hidup atau bagaimana manusia, hewan dan sebagainya itu bisa bertahan untuk hidup. Nah tentunya sepertinya manusia kalau mereka mau hidup pasti yang dibutuhkan adalah bagaimana memperoleh makanan. Nah untuk memperoleh makanan tentunya harus dicari. Kalau misalnya tempat tinggal manusia atau tempat tinggal hewan tersebut tidak ada makanan, maka yang harus dilakukan adalah berpindah tempat atau migrasi untuk mencari makanan yang lainnya. Nah, saya kira ini sudah konsep adaptasi secara umum ya. Nah, di budaya awal ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berdasarkan waktu dan tempat yang berbeda. Jadi tahapan awal, fase awalnya yaitu budaya awal, tetapi dibagi lagi menjadi 4. Ini berdasarkan tempat dan waktunya. Yang pertama di tradisi Tiongkok kuno, berarti ini Cina ya, Cina daratan. Nah di tradisi Tiongkok kuno ini mungkin kalian pernah dengar kalau belajar sejarah. Ini saya ingat sekali waktu saya SMP sejarah ada kata Mohenjo-daro. Ini saya ingat penjelasan guru saya waktu itu, reruntuhan di Mohenjo-daro. Nah ini salah satu yang membuktikan di reruntuhan Mohenjo-daro tersebut menunjukkan bahwa penduduk pada saat itu sudah memanfaatkan kurang lebih sekitar 960 jenis tanaman untuk pengobatan. Artinya tanaman pada saat itu sudah digunakan untuk obat-obatan. Selain itu juga herbalogi, berarti ini sudah pemanfaatan tumbuhan, dan ilmu bedah juga sudah mulai berkembang. Nah, salah satu yang diketahui adalah tradisi Tao Tionghoa. Nah, ini yang dianggap ilmu kehidupan karena menekankan pada kesehatan. Salah satu teorinya yaitu bernama Yin and Yang. Bagaimana menyeimbangkan dalam kehidupan. Ini salah satu orang yang terkenal sebagai filsuf di tradisi Tao ya, namanya Zhuangzi. Nah, ada yang pernah bermimpi atau bertemu dengan orang ini? Enggak lah ya. Kemudian dari Cina kita ke Mesir. Nah, tentu kalau kita berbicara Mesir, yang paling pertama kita ingatnya itu salah satunya adalah piramid. Nah, selain piramid, di film-film itu kan biasa ada, akan sudah ada filmnya itu sampai berseri, sampai seri ketiga atau seri keempat tuh. Nah, ada kata mumi. Jadi Mesir kuno, ilmu biologi sudah diterapkan dalam pengobatan sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Contoh yang paling terkenal itu adalah namanya proses mumifikasi. Nah, apa tujuan dari proses mumifikasi ini? Ada yang tahu kira-kira apa? Kira-kira mumi itu dibuat tujuannya untuk apa? Untuk mengawetkan jenazah, Bapak. Oke, mengawetkan? Jenazah, supaya tetap. Oke, mengawetkan jenazah. Oke, sip kalau gitu. Jadi memang tujuan jadi di orang Mesir kuno pada saat itu melakukan yang namanya mumifikasi, yaitu untuk mengawetkan bagian-bagian atau organ-organ atau secara utuh dari manusia ataupun hewan yang pada saat itu telah mati. Nah, bagaimana proses mengawetkannya? Ya tentunya tidak menggunakan formalin seperti sekarang. Kan formalin tidak ada pada waktu itu.
Bagaimana tekniknya? Yaitu dengan menggunakan teknik pembalseman. Ya, tapi kalau mendengar kata pembalseman jangan berpikiran menggunakan balsem geliga dan sebagainya, enggak. Tapi pembalseman di sini menggunakan getah dari pohon-pohonan tertentu, di mana getah tersebut dioleskan ke bagian-bagian yang ingin diawetkan pada makhluk hidup. Nah, kan pada dasarnya proses pembusukan itu kan karena adanya mikroorganisme pembusuk. Nah, sehingga bagaimana mikroorganisme ini dikondisikan supaya dia tidak bisa hidup di organ-organ yang sudah di organ-organ yang mau diawetkan itu. Nah, selain proses mumifikasi juga ada yang namanya papirus medis. Jadi papirus ini semacam kayak kalau sekarang itu kan kalau kita pergi ke dokter kan kita biasa dikasih resep tuh, resepnya ditulis di kertas. Nah, ini papirus ini semacam seperti itu resep, tapi dia ditulisnya di kayu, kulit kayu. Nah, kalau orang dulu kan nggak mungkin ada kertasnya. Kalau untuk mengabadikan atau memberikan informasi tentang daftar obat-obatan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, nah itu dia menggunakan menuliskannya di kulit kayu, di mana hasil penulisannya itu yang dikenal sebagai yang namanya papirus. Nah, kenapa dengan papirus medis? Karena di dalamnya berisi informasi tentang obat-obatan. Nah, kurang lebih terdapat sekitar selusin papirus medis. Di antaranya itu yang paling terkenal ada namanya papirus Edwin Smith. Nah, ini katanya salah satu buku, salah satu resep bedah tertua yang katanya itu masih ada. Nah, dan juga ada namanya The Ebers Papyrus, daftar bahan obat-obatan untuk berbagai macam penyakit. Nah, ini salah satu contoh dari Edwin Smith Papyrus. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kelihatan tuh kayak tulisan Arab ya. Dan memang di Mesir. Kemudian dari Cina, Mesir kita ke India. Nah, di India apa yang di sini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, bahwa di sini salah satu sistem kedokteran yang paling terkenal ada namanya Ayurveda. Mana di dalam sistem kedokteran Ayurveda ini membagi makhluk hidup itu menjadi 4 kelompok. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan cara kelahirannya. Yang pertama dari rahim. Kalau kita berbicara dari rahim ini berarti contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Berarti kalau dari rahim berarti contohnya apa nih? Yang kalau melahirkan dari rahim. Manusia, Bapak. Ya, salah satunya manusia. Tapi secara umum apa? Kan ada pembagian tuh. Mamalia. Mamalia. Oke, Mamalia. Oke, kalau telur? Unggas. Iya. Iya, bukan hanya unggas ya, unggas, viscus, apalagi reptil. Nah, itu semua aves. Nah, aves kan unggas sama tadi. Kemudian panas dan kelembaban. Ini panas dan kelembaban ini apa ya? Materi kalian di biologi di kelas 12 itu tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan kan? Nah, tentang perkecambahan. Ini maksudnya panas dan kelembaban. Karena perkecambahan itu nggak mungkin bisa terjadi tanpa adanya pasti dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Kelembaban ini kan kandungan air. Serta biji-bijian. Berarti ini dengan tanaman ya. Nah, tanaman baik itu yang berbiji terbuka, berbiji tertutup waktu itu. Nah, di sini juga sudah diperkenalkan ada namanya diseksi. Apa artinya ini diseksi? Yaitu pembedahan secara hidup-hidup. Nah, kalau sekarang kan ini diseksi sudah tidak diberlakukan lagi, tidak diizinkan. Entah itu kalau kita melakukannya pada hewan. Karena kalau kita mau melakukan penelitian pada hewan pun itu juga ada kode etiknya. Ada etika bagaimana memperlakukan hewan, bukan hanya manusia. Tetapi juga hewan, kalau kita ingin melakukan penelitian dengan objeknya adalah hewan, maka nggak sembarangan. Nah, kalau misalnya kita mau membedah, itu nggak langsung dibedah secara hidup-hidup. Nah, tapi kan sekarang harus dibius dulu, entah itu pakai kloroform dan sebagainya. Nah, tapi ini istilah diseksi ini sudah
mulai diperkenalkan pada saat tradisi India kuno. Dan ini biasanya di pasar-pasar gelap itu kan kalau yang pencurian itu anak-anak itu kan yang diambil banyak organ tubuhnya, itu kan prinsip ini yang digunakan, diseksi. Nah, langsung dibedah perutnya tanpa ini secara hidup-hidup. Nah, salah satu orang yang paling terkenal di zaman dari tradisi India kuno ini ada namanya ini. Ada yang kenal ini? Enggak pastinya ya. Ini namanya adalah Susruta Samhita. Ini salah satu tokoh yang terkenal di zaman India kuno. Dari India kita ke Mesopotamia. Sekarang kan Mesopotamia sudah nggak ada. Kalau sekarang sih Mesopotamia ini ada di mana ya? Kalau negaranya ini di kawasan Iran ya, Iran, Irak, itu semua namanya Mesopotamia. Nah ini di Mesopotamia ini salah satu orang yang paling terkenal di masanya ada namanya Esagil Kin Apli ya. Ini seorang sarjana terkemuka di zamannya yang dianggap sebagai dokter. Nah, kenapa dianggap sebagai dokter? Karena dia mampu membuat berbagai macam resep medis dan prosedurnya yang ditujukan untuk pengusiran setan. Nah, kenapa dokter dan di sini di zaman Mesopotamia ini dokter sama dukun itu hampir sama ya. Nah, mungkin di beberapa kampung di Indonesia pun juga ada yang begitu. Yang dukun itu kadang dianggap sebagai orang yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, dan itu memang tradisinya di Mesopotamia kuno itu sudah ada seperti itu. Nah, karena di zaman Mesopotamia kuno orang yang mengalami orang yang sakit itu pada dasarnya dipercaya bahwa dia mengalami ini kerasukan oleh setan. Jadi kalau untuk menyembuhkan penyakit tersebut, berarti setannya dikeluarkan dulu. Nah itu kalau di zamannya Mesopotamia kuno. Dan ini memang ada mirip-mirip di Indonesia. Nah, kan begitu. Nah jadi mirip agak ini ya, dukun dan dokter. Nah, dua profesi yang oleh orang tertentu itu kadang dianggap memiliki kemampuan yang sama. Walaupun di beberapa daerah dukun itu yang tidak semua dukun itu selalu diidentikan dengan yang berbau mistis. Nah, karena di beberapa tempat dukun itu biasanya istilah untuk orang yang membantu melahirkan anak. Nah, itu biasanya dukun seperti itu. Disebut sebagai dukun. Nah, dikatakan dukun beranak. Kan ada filmnya tuh, dukun beranak. Nah, ini salah satu handbook Tamnya, nggak usah terlalu, ini cuma bukti saja. Kemudian fase yang kedua adalah tradisi Yunani dan Romawi kuno tentunya ini. Nah, tadi di fase awal ada 4, Cina, India, Mesir, dan Mesopotamia. Sekarang di fase yang kedua ini adalah tradisi Yunani dan Romawi kuno. Nah, gambar ini pasti sudah tidak asing di kepala kalian. Karena hampir di setiap bidang ilmu pengetahuan, nama orang ini hampir selalu disebut. Nah, bukan hanya di bidang sains, di bidang hukum, sosial, bahkan di bidang seni pun kadang orang ini juga disebut namanya. Ada yang tahu siapa ini? Nggak kenal ya dengan orang ini? Enggak ya? Padahal terkenal loh orang ini. Nah, Aris? Aris siapa? Bukan Aris Munandar ya? Bukan? Aristoteles. Oke, sip. Ini adalah Aristoteles. Jadi, hampir di setiap bidang ini selalu disebut namanya. Apalagi kalau di biologi. Orang ini sangat-sangat terkenal. Nah, jadi Aristoteles ini dia telah meletakkan teori dasar-dasar taksonomi, walaupun sebenarnya Aristoteles bukan dikenal sebagai bapak taksonomi ya. Dasar-dasar taksonomi yang mengelompokkan ada yang namanya hewan berdarah dan ada tidak berdarah. Selain itu juga Aristoteles juga menemukan bahwa hewan memiliki paru-paru, bernapas dengan udara ini maksudnya oksigen, dan menghasilkan keturunan, termasuk teori yang paling kontroversial dari Aristoteles adalah teori
abiogenesis atau generatio spontanea. Nah, saya kira materi ini masih segar di kepala kalian karena di materi di kelas ini ya, di kelas 12. Kenapa saya tahu? Karena kan saya juga pernah terlibat di bimbingan di Ganesha Operation. Jadi hafal tentang materi-materi di SMA. Kemudian yang kedua, selain Aristoteles ada namanya Theophrastus. Nah, ini Theophrastus juga paling terkenal di bidang botani, di bidang tumbuhan. Karena Theophrastus ini pernah menulis sebuah buku yang di dalamnya itu tentang sejarah tumbuh-tumbuhan, sejarah tanaman yang berjudul Historia Plantarum. Jadi atau sejarah tanaman yang sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu tumbuhan atau yang dikenal sebagai botani. Dan katanya itu masih digunakan pada sampai sekarang tentang ini Historia Plantarum. Jadi peletakan dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang tanaman itu dikembangkan atau diletakkan oleh yang namanya Theophrastus. Yang mana itu Theophrastus? Nah, ini orangnya. Nah, sampai yang Historia Plantarum ini sempat diabadikan. Nah, ini kayak ada di semacam apa ya tugu begitu yang menjelaskan bahwa di tempat tersebut ada ini yang namanya buku yang bernama Historia Plantarum. Nah, selain itu, saya kira masih banyak ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu biologi. Ya. Tentunya selain Aristoteles, Theophrastus, ada juga namanya Thales. Nah, saya kira Thales ini, pernah lihat ini, Thales. Ini Thales ya. Ya, kalau penggemarnya Avenger pasti kalau ini kenal semua kan ini foto ini, pasti kenal lah. Kalau nggak kenal berarti kalian nggak suka film ini dong, yang semacam superhero begitu. Ini Thanos ya. Jadi nama Thales ini selain itu ada namanya Anaximander dan juga ada Hippocrates dan masih banyak yang lainnya saya kira. Nah, cuma nggak usah kita sebut satu-satu karena nggak perlu ke sana. Kemudian yang ketiga, di fase yang ketiga yaitu abad pertengahan yang dikenal sebagai Middle Age. Di mana pada abad ini dikenal dengan munculnya para teolog. Tahu kan kalau disebutkan istilah teolog? Teolog itu orang yang ahli di bidang apa? Kayak misalnya kalau masalah psikologi kan psikolog, di sosial ada sosiolog. Kalau teolog berarti ini ahli di bidang apa nih? Teologi. Ya, berarti teologi itu tentang apa? Tentang apa kalau teologi? Berarti tentang keagamaan ya, tentang ketuhanan, keagamaan. Jadi di abad pertengahan ini sangat kental sekali dengan isu atau masalah tentang keagamaan, di mana ilmu pengetahuan itu dihubungkan dengan masalah agama. Nah, dan memang di abad pertengahan ini ilmu pengetahuan itu sangat berkembang khususnya di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Arab. Makanya kalau kita membaca beberapa referensi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari kawasan Arab itu yang meletakkan prinsip-prinsip dasar atau teori-teori dasar di berbagai macam bidang, yaitu di bidang biologi, kesehatan, kimia, astronomi, dan sebagainya. Tapi tidak perlu saya sebutkan panjang lebar. Cukup 3 saja yang saya sebutkan. Ada namanya Al-Jahiz, Ibnu Sina, dan ada namanya Ar-Razi. Al-Jahiz ini dikenal dengan ilmu di dunia dunia hewannya ya. Nah, kalau Ibnu Sina ini pasti kenal semua ya. Nah, sampai-sampai di Makassar ini ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Ibnu Sina. Karena memang Ibnu Sina dikenal dengan apanya? Di dunia apanya? Di dunia kedokteran ya. Ar-Razi ini di bidang kimia. Bahkan beberapa referensi mengatakan bapak kimia itu yang paling terkenal kalau dikatakan berhubungan dengan kimia itu sebenarnya ini adalah Ar-Razi. Selain terkenal di bidang kimia, Ar-Razi juga
pernah meletakkan prinsip-prinsip dasar pada proses vaksin ya, vaksinasi dan sebagainya. Nah, kemudian di akhir abad 12 istilah pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan, nah itu sudah secara resmi dipisahkan ya. Nah, kalau tumbuhan berarti masuknya ke botani, kalau hewan masuknya ke zoologi. Jadi sudah ada pembatasan atau sudah ada pemisahan pengetahuan tentang hewan ataupun tentang tumbuhan. Nah, dan setelah itu juga di abad 12 ini sudah lahir berbagai macam ilmuwan yang berasal dari Eropa. Kan memang pada dasarnya ilmu yang berasal dari Eropa itu berasal dari kawasan Arab. Nah, seperti misalnya Leonardo da Vinci, Otto Branfels, sampai munculnya universitas-universitas di Eropa. Kemudian setelah abad pertengahan, berarti ini fase keempat ya. Nah, di fase ini yang paling terkenal ada munculnya namanya evolusi klasik. Nah, jadi kalau evolusi klasik ini bedakan dengan evolusinya Darwin ya. Kalau evolusinya Darwin belum muncul, ini evolusi klasik yang menitik beratkan pada asal muasal makhluk hidup. Nah, kan kalau Darwin itu cuma menjelaskan tentang nenek moyang dari manusia. Nah, itu pun juga informasinya kurang jelas yang dari Darwin ini. Kan kalau saya tanya gini kan, manusia pertama siapa? Kan sepakat kita semua katakan Nabi Adam. Tapi kalau saya tanya makhluk hidup pertama siapa? Makhluk hidup yang pertama. Apakah virus, apakah bakteri, ataukah ayam, ataukah telur ayam? Yang gitu. Nah, evolusi klasik, nah ini kan saya yakin masih segar di kepala kalian, namanya abiogenesis sama biogenesis. Dan lagi-lagi kalau kita berbicara abiogenesis, yang generasi spontanea ini kan diproklamirkan atau dicetuskan oleh seseorang, ini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, yang bernama Aristoteles ya. Nah, dan tentunya dia didukung beberapa ilmuwan banyak pada saat itu karena teori abiogenesis ini lumayan lama bertahan. Nah, kan bunyi dari teori abiogenesis ini mengatakan apa? Makhluk hidup berasal dari benda mati. Secara umum kan seperti itu. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa ilmuwan yang bernama Aristoteles ini mengeluarkan pendapat seperti itu? Ya tentunya dia melihat fenomena alam yang terjadi ya. Seperti misalnya di sungai muncul ikan, ya seakan-akan sungai itu dikatakan sebagai asal muasal dari ikan. Melihat misalnya di tanah keluar cacing, tanah dikatakan asal muasalnya dari cacing. Padahal kan itu adalah habitatnya, itu adalah tempat hidupnya. Tentunya kan berbeda. Nah, selain itu ada lagi namanya siapa ini? Anthony van Leeuwenhoek. Dan juga ada John Needham. Ini kedua orang ini sebagai pendukung supporternya. Nah, ini khususnya Anthony van Leeuwenhoek ini kan kalian tahu nggak si Anthony ini orang yang berjasa dalam hal apa? Bukan Anthony Sinisuka Gintingnya, bukan. Ini orang yang berjasa di bidang apa nih, Anthony? Kalau kalian misalnya mau lihat benda yang kecil, pasti menggunakan apa? Mikroskop, Bapak. Mikroskop siapa yang temukan pertama kali? Ya ini, Anthony van Leeuwenhoek. Orang Belanda kan, dia yang pertama kali memperkenalkan tentang mikroskop. Nah, harusnya sih si Anthony ini melawan teori abiogenesis, tetapi kenapa dia malah mendukung? Ya karena dia mengamati air, semacam air comberan begitu ya. Ternyata setelah dia amati menggunakan mikroskop, kelihatan ada berbagai macam mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Nah, dia berkesimpulan seakan-akan di dalam air tersebut menghasilkan mikroorganisme yang banyak. Cukup lama teori abiogenesis ini bertahan sampai muncullah beberapa ilmuwan yang menentangnya. Nah, termasuk diantaranya ada banyak, tetapi 3 saja yang saya sebutkan seperti yang sering kalian dapatkan di SMA, buku SMA.
Yang pertama namanya Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan tentunya adalah Louis Pasteur. Ketiga orang ini melakukan suatu percobaan yang intinya bagaimana membuktikan bahwa abiogenesis ini salah. Nah, yang menjelaskan bahwa yang benar itu adalah biogenesis. Yang benar adalah makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sehingga dari ketiga percobaan ketiga ilmuwan ini, dari Redi, kemudian Spallanzani sampai Louis Pasteur, lahirlah tiga kesimpulan yang bernama omne vivum ex vivo, omne vivum ex ovo, dan omne ovum ex vivo. Omne vivum ex vivo artinya apa? Ini kalau kita lihat namanya ya kayak mirip HP sekarang ya, ada ovo, ada vivo, tapi nggak ada hubungannya dengan itu sebenarnya. Omne vivum ex vivo, ini artinya apa? Vivum Mohon vivo. izin menjawab, Bapak. Oke, langsung saja Ira. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi kayak seperti Oke, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya ya. Berarti kan sudah bertentangan sekali dengan teori abiogenesis. Dikatakan makhluk hidup berasal dari benda mati. Berarti kalau kita bicara ikan, kalau menurut abiogenesis kan berasal dari air. Berarti kalau menurut biogenesis ikan berasal dari ikan sebelumnya, kan seperti itu. Nah, kalau omne vivum ex ovo apa nih? Semua makhluk hidup berasal dari telur, Pak. Oke, dari telur. Kalau yang ketiga? Ovum ex vivo. Jadi balik aja. semua telur berasal dari makhluk hidup. Oke, telur berasal dari makhluk hidup. Jadi kalau ada pertanyaan yang mana duluan, ayam atau telur? Iya, di sini jawabannya ya. Ya sama aja, ayam atau telur. Gitu ya. Jadi kesimpulan inilah yang membuat teori abiogenesis itu sudah tidak diterima. Nah, jadi kesimpulannya tiga ini. Telur berasal dari makhluk hidup telur, dan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Setelah itu kita ke pengelompokan makhluk hidup, taksonomi. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup ya. Saya kira waktu kalian di SMA yang dijelaskan oleh guru kalian menggunakan berapa sistem kingdom. Waktu kalian di SMA. Yang mungkin kalian kan ini berasal dari berbagai macam SMA yang ada di entah itu Jawa Timur, termasuk kalau tadi Elsafira di Jawa Barat ya. Nah, itu pasti berbagai macam SMA. Guru kalian menjelaskan waktu itu ada berapa sistem kerajaan atau kingdom yang dijelaskan oleh guru kalian? 5. Ada berapa? 5, Bapak. Atau enggak ada ya yang dijelaskan 5. oleh gurunya? Enggak mungkin lah. 5, Bapak. Ya, ada 5 ya. Apa saja waktu itu dijelaskan? Monera, Protista, Fungi Bapak. Plante. Fungi saja atau fungi Bapak? Fungi saja ya. Oke. Pelantai dan animalia. Oke, ada 5 begitu. Tapi sejarahnya pertama kali itu langsung 5 atau bagaimana? Ada 3, Bapak. Ada 3. Pertama ada 3 ya? Iya. Apa saja yang 3 itu? Animalia, plante, dan protista. Langsung protista. Ada protista gitu ya? Pertama kali. Ya, kalau kita lihat dari sejarah perkembangannya, sebelum kita ke situ, jadi orang yang paling berjasa, walaupun sudah pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles tadi, tapi orang yang paling berjasa itu ada 2 dalam taksonomi ini. Ada namanya John Ryan dan ada Carolus Linnaeus. Terutama yang Carolus Linnaeus ini, yang dikenal sebagai bapak taksonomi ya. Nah, jadi kalau bapak taksonomi yang paling berjasa dalam pengelompokan makhluk hidup itu adalah Carolus Linnaeus. Makanya kalau kita lihat nama-nama Latin atau nama-nama ilmiah dari hampir setiap makhluk hidup, entah itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya, itu autornya atau huruf di belakang setelah namanya itu rata-rata hurufnya huruf apa? Misalnya apa? Jagung kan namanya Latinnya apa? Zea mais. Nah, biasanya di huruf belakangnya itu ada 1 huruf. Huruf apa? Itu huruf L. Nah, L itu berasal dari apa? Ini dari kata Linnaeus.
Nah, diambil dari nama Linnaeus. Nah, walaupun tidak semua, tapi sebagian besar seperti itu. Nah, Carolus Linnaeus ini membuat sebuah aturan, membuat suatu sistem di mana pengklasifikasian pada makhluk hidup itu harus berlaku secara universal. Harus berlaku secara universal. Nah, untuk berlaku secara universal maka dibuatlah suatu aturan dalam bukunya yang bernama Specie Plantarum dan Systema Nature, di mana aturannya tersebut dikenal sebagai sistem binomial nomenklatur, yang sistem penamaan menggunakan dua kata. Nah, kalau sejarahnya seperti ini. Jadi awal pertamanya itu bukan langsung 3 ya, Adel, tapi 2. Nah, karena waktu itu di zamannya Carolus Linnaeus, ilmu pengetahuan kan masih terbatas. Artinya makhluk hidup pada saat itu hanya dikategorikan menjadi 2 jenis, hewan dan tumbuhan. Nah, makanya kan kalau kalian lihat di klasifikasi makhluk hidup yang dari kingdom sampai spesies, nah itu kan cuma dibagi menjadi 2 jenis kan. Yang setelah kingdom apa? Kalau hewan menggunakan apa? Divisio atau filum? Apa? Kalau hewan kan pakai filum, kalau tumbuhan pakai divisio. Nah, itu saya membedakan. Kalau jamur, jamur, bakteri dan sebagainya kan nggak ada. Karena memang pada waktu itu cuma dibedakan menjadi 2, hewan sama tumbuhan. Tapi bukan berarti jamur, bakteri dan sebagainya itu tidak ada waktu itu. Mereka sudah ada, cuma karena ilmu pengetahuan masih terbatas, sehingga informasi tentang bakteri dan teman-temannya itu belum diketahui dengan baik. Sehingga makhluk hidup hanya dibagi menjadi 2, hewan dan tumbuhan. Jamur, ada jamur, tapi waktu itu masih dikategorikan sebagai tumbuhan. Nah, kalau kita lihat sejarahnya tumbuhan kan sebelum ada yang namanya spermatopita, ada namanya talopita. Nah, selain tumbuhan berbiji ada yang namanya tumbuhan yang bertalus. Nah, setelah sistem 2 kingdom oleh Ernest Haeckel dikembangkanlah menjadi sistem 3 kingdom. Nah, lanjut tadi yang protista itu. Nah, kemudian sistem 4 kingdom, 5 kingdom, bahkan sekarang sudah lahirlah ya sampai sistem 7 kingdom. Nah, tapi nggak usah, kalian bukan jatahnya kalian untuk mempelajari terlalu jauh yang masalah seperti ini. Kalian kan bukan orang biologi. Kecuali kalau kalian masuknya di jurusan biologi, maka diperdalam. Ya, tapi kan cukup kalian ketahui bahwa sistem sejarahnya seperti ini. Kemudian dari penemuan sel. Nah, nanti di pertemuan kedua, kita akan berbicara panjang tentang sel, lebih detailnya ya, tentang sel. Tapi karena ini kita bicara sejarahnya, sengaja saya tampilkan juga. Nah, jadi setelah ditemukan mikroskop, maka dunia tentang mikroorganisme itu sudah mulai terkuak. Nah, sudah mulai terbuka secara ini ya, secara besar-besaran. Kenapa? Karena dari sesuatu yang awalnya tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dengan adanya alat ini yang namanya mikroskop. Nah, ini kalau kita lihat alurnya seperti ini ya. Kalian bisa baca sendiri bagaimana proses perkembangannya. Awal dari ditemukannya mikroskop sederhana sampai ditemukannya sel. Nah, tetapi di sini hanya ditemukan selnya saja, belum diketahui isi dari sel itu apa saja. Nah, sampai di sini kan ada munculnya namanya Schleiden sama Swan yang menyimpulkan bahwa hewan dan tumbuhan itu pada dasarnya berasal dari sel. Nah, mulai dari ini ya, yang paling penting di sini adalah Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sel yang berasal dari kata selula. Nah, kemudian dikembangkan oleh Ren de Trochet. Dikatakan bahwa pada hewan dan tumbuhan terdiri dari sel-sel globular. Kemudian Robert Brown dan seterusnya sampai kembali lagi ke Louis Pasteur yang mengatakan bahwa omne vivum ex vivo, dari sel ke makhluk hidup. Karena di Schleiden sama Swan sini lahirlah teori sel. Jadi Schleiden sama Swan lahirlah teori sel yang menyatakan apa? Pada dasarnya sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, unit
fungsional dari makhluk hidup, dan unit struktural dari makhluk hidup. Yang artinya tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini yang tidak terdiri dari sel. Kalau dia dikatakan makhluk hidup, pasti dia memiliki sel. Walaupun apa? Walaupun hanya terdiri dari satu sel. Contohnya seperti bakteri. Bakteri itu kan uniseluler. Artinya tubuhnya adalah selnya. Nah, beda dengan manusia kan, yang kita manusia, sapi, kambing dan sebagainya itu kan multiseluler, artinya terdiri dari banyak sel. Nah, sehingga dari sel berakhir pada tingkatan individu makhluk hidup. Oke, kita selesai jam berapa ya? Ini tadi saya bilangnya jam berapa? Ini jam 8:30, berarti kalau di situ 7:30. Kita keluarnya jam berapa ya? Jam 8 berapa ya? 8:10, 8:20 ya? 8.10, Bapak. Oke, 8:10. Itu nggak bisa ditambah lagi tuh. Oke, nantilah dilihat ya. Nah ini urutannya. Kalau di level kimia kan ada istilah atom, proton, neutron, apalagi satu, elektron. Kemudian bergabung menjadi molekul. Ada yang molekul sederhana, ada yang molekul kompleks kan. Kemudian menjadi sel. Sel berkumpul jadilah suatu jaringan. Jaringan berkumpul jadi organ, sistem organ, sampai menjadi level yang kompleks, yaitu level organisme. Nah, nanti mungkin kalian dapat materi tentang ini di ekologi ya, salah satu materi yang akan kalian presentasikan nanti. Organisme berkumpul jadi populasi, komunitas, ekosistem, dan seterusnya. Oke, sekarang dunia mikrobiologi. Nah, mikrobiologi kan ini berarti makhluk hidup renik. Perwakilannya kan biasa dua. Ada bakteriologi dan ada virologi. Berarti kalau bakteriologi ini membahas tentang bakteri, kalau virologi virus. Apalagi sekarang kan zamannya si corona itu. Nah, corona itu bakteri atau virus? Virus. Virus ya. Berarti kalau dia virus, artinya penanganannya harus dibedakan dengan bakteri. Nah, kalau kita berbicara tentang bakteriologi, sejarahnya itu seperti ini. Lagi-lagi ada nama Louis Pasteur. Jadi yang pertama kali ini melakukan proses fermentasi. Berarti kalau dia fermentasi melibatkan bakteri ya, dan juga meneliti tentang bakteri antraks. Ini antraks ini penyakit pada apa ya? Sapi ya, biasanya kalau mau kurban itu kan, ini penyakit antraks pada ternak ini yang sangat diwaspadai. Kemudian setelah itu ada siapa? Ada namanya Robert Koch. Sebelumnya ada Panum yang meneliti tentang campak, ada bat untuk kolera, kemudian Robert Koch yang TBC ya, antraks juga, dan yang terakhir sampai ditemukan yang namanya penisilin, streptomycin dan sebagainya. Yang dikenal sebagai apa? Antibiotik. Makanya kalau kita berbicara tentang bakteri, ya penanganannya itu ya seputar tentang pemberian antibiotik. Ya, tetapi juga jangan sembarang mengkonsumsi antibiotik. Karena di tubuh kita kan bukan hanya bakteri yang jahat ada, tetapi juga ada bakteri yang baik. Nah, kalau kita minum antibiotik secara bebas, ya bukan hanya bakteri yang jahat saja yang mati, bakteri yang baik juga akan ikut mati. Nah, kemudian virologi. Nah, kalau virologi kan ini intinya berhubungan dengan vaksin ya. Waktu kalian kecil kan sudah imunisasi semua itu kan rata-rata penyakit yang ingin diantisipasi itu kan adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, sampai sekarang juga kan. Ini kalian sudah vaksin semua belum? Ada yang belum vaksin di sini? Ya, khawatirnya nanti persyaratan untuk luring di semester depan kemungkinan yaitu salah satunya kalian harus sudah vaksin. Vaksinnya pun harus lengkap.
Seperti itu. Jadi kalau bisa, mumpung masih gratis, silakan. Daripada nanti sudah berbayar, kan sayang kalau seperti itu. Nah, kemudian abad 20 sampai sekarang. Nah, berarti sekarang kita bahas abad 20 sampai sekarang. Apa saja yang terjadi selama mulai dari 1000. Berarti kalau saya sebutnya abad 20, berarti mulainya kapan nih? Tahun 2000-an. 2000-an. Begitu ya, kalau abad 20 berarti 2000-an. Sekarang kita hidupnya di abad berapa nih? Abad 20 ya? Abad 21. Nah, berarti karena sudah 2000, kita sekarang 2000 berapa sih? 2020. Berarti mulai dari 2000 itu sudah masuk ke abad 21. Berarti kalau abad 20 berarti abad mulainya tahun berapa? 1900, Pak. 1900. Oke, jadi perkembangan ilmu biologi yang saya munculkan di abad 20 ini adalah mulai dari 1900-an sampai sekarang. Nah, apa saja yang terjadi? Ada evolusi modern. Kalau tadi sebelumnya kan di abad pertengah sebelum abad 20 itu ada namanya evolusi klasik. Ada evolusi modern. Kalau yang klasik itu kan biogenesis, abiogenesis. Kalau yang modern ini ada namanya evolusi kimia sama biologi, atau yang biasa disebut sebagai evolusi biokimia. Dan ini juga saya pelajaran kelas 12 loh. Nah, masa kalian sudah lupa nih? Nah, saya saja masih ingat. Oke, evolusi kimia. Ini orang yang paling terkenal dengan evolusi kimia siapa nih? Pencetusnya. Harold siapa? Nih. Harold Urey. Mas, pernah dengar kan namanya? Pastilah. Masa nggak pernah dengar? Nah, gurunya waktu itu jelasinnya apa kalau tentang ini? Tentang asal muasal makhluk hidup juga. Nah, yang menyatakan Harold Urey itu kan menjelaskan bahwa kehidupan pertama kali itu kan dimulai dari atmosfer bumi, di mana berbagai macam zat anorganik seperti CO2, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya itu saling bereaksi satu sama lain sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan zat organik. Zat organik yang dimaksud apa? Adalah asam amino. Di mana asam amino inilah yang akan menjadi cikal bakal untuk membentuk yang namanya virus. Kalau menurut Harold Urey. Dan ini dibuktikan di skala laboratorium oleh Stanley Miller. Alatnya itu persis di belakang tuh. Alatnya seperti itu. Nah, ada evolusi kimia, ada evolusi biologi. Nah, ini Alexander Oparin yang menyatakan asal-muasal kehidupan itu berasal dari laut. Nah, katanya dari laut menghasilkan yang namanya primordial soup atau sup purba. Di mana sup purba ini nanti akan membentuk asam amino, di mana di dalamnya kan yang namanya sup itu apa ya? Kalian pernah makan sup semua kan? Isinya apa saja? Kan banyak tuh. Nggak mungkin makan sup isinya wortel doang. Itu bukan sup namanya. Nah, jadi di dalam sup itu berbagai macam zat gas, berbagai macam zat anorganik sehingga bereaksi menghasilkan zat organik, dan zat organik ini menjadi cikal bakal membentuk organisme apa? Heterotrof. Kalau menurut si Oparin ini. Kemudian perkembangan sel. Nah, kalau tadi kan di abad sebelum abad 20 itu penemuan sel. Selnya baru ditemukan. Ternyata hewan terdiri dari sel, tumbuhan terdiri dari sel, tetapi belum kelihatan isi dari sel itu apa saja. Nanti di abad 20 baru sudah terkuak. Kenapa bisa terkuak? Karena ada penemuan elektron. Ada penemuan mikroskop elektron. Kalau sebelumnya kan hanya menemukan mikroskop sederhana hanya sampai pada penemuan sel. Tapi kalau isi selnya nggak kelihatan. Nah, nanti ini mulai terkuak dengan ditemukannya mikroskop
elektron yang besarnya itu sampai ribuan kali, bahkan sampai puluhan ribuan kali. Nah, ini tentang membran sel, kan awalnya sudah ditemukan bahwa sel itu ada. Nah, sel itu di luarnya itu ternyata dilapisi oleh suatu membran yang namanya membran sel yang tersusun dari lipid. Nah, nanti lebih panjang lebar kita jelaskan di pertemuan ketiga di transportasi sel ya. Nah, kemudian nih setelah mikroskop elektron ditemukan sekitar 1950-an, maka informasi tentang sel isinya itu sudah jelas panjang lebar. Nah, setelah sel ditemukan, maka informasi berikutnya yang akan berkembang juga itu tentang teknik kultur jaringan. Tahu kan ini kultur jaringan? Ini lagi-lagi materi kelas 12 nih. Nah, semester 2 lagi. Saya hafal sekali nih materinya. Nah, tentang kultur jaringannya bagaimana memanfaatkan jaringan pada hewan, entah itu dari daun, dari akar, kemudian dikembangkan menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah, tumbuhan yang sempurna. Kan biasanya kita mengambil akar pisang kan, atau daun pisang, kita tumbuhkan di media kultur, di mana daun itu nanti, akar itu nanti berubah menjadi tanaman pisang yang sempurna. Nah, tanaman pisang yang sempurna ada batang, ada daun, dan ada akar. Kemudian ada juga yang namanya transplantasi organ. Nah, ini transplantasi organ bagaimana mengganti organ yang rusak dari pada manusia ya, dengan diganti dengan organ yang bagus. Saya kira hampir semua di mana ya, di Indonesia kan sudah banyak nih yang terjadi di rumah sakit. Dan saya kira hampir semua organ dalam tubuh kita yang bisa ditransplantasikan. Kalau saya tanya, ada tidak organ di tubuh kita yang nggak bisa ditransplantasikan? Yang misalnya ada seseorang organnya rusak dan itu tidak akan bisa digantikan walaupun dengan organ orang lain. Ada nggak kira-kira? Kalau seperti ginjal, bisa nggak ditransplantasikan ginjal? Banyak ya. Makanya ginjal itu kenapa mahal? Ya karena banyak orang yang butuh. Banyak orang banyak uangnya. Ya tapi juga percuma doang kalau ginjalnya bermasalah. Nah, tiap hari ke rumah sakit cuci darah, pasti hidupnya nggak dinikmatin. Makanya rela untuk membeli ginjal. Mata ya lebih mata, saya kira banyak. Hati bagaimana? Hati juga ada. Kira-kira ada enggak organ yang tidak bisa ditransplantasikan? Otak, Bapak. Nah, betul, Febrian. Otak. Nggak mungkin otak. Nah, enak tuh berarti kalau otak bisa, ada orang yang pintar, ya ganti aja otaknya dengan itu. Katanya itu otaknya siapa itu? Yang si siapa? Yang penemu teori relativitas cahaya itu siapa? Albert Einstein itu kan, itu katanya otaknya itu masih ada loh di museum apa namanya itu ya. Ya ambil saja otaknya itu kalau mau cerdas. Nah, jadi memang otak sepertinya nggak bisa karena memang pusat orang hidup atau matinya itu kan ditentukan di otak. Nah, di batang otak tepatnya. Jadi orang dikatakan meninggal kalau otaknya itu tidak berfungsi. Nah, jadi selama otaknya masih berfungsi, itu dia nggak bisa dikatakan meninggal ya. Walaupun jantung nggak berdenyut, bukan berarti orang tersebut pasti sudah meninggal. Makanya kadang ada istilah mati suri itu. Sudah divonis mati, tiba-tiba, bukan filmnya Indosiar saya cerita ini ya. Di kerandanya diangkat mau dikubur, tiba-tiba melompat, ya nggak seperti itu juga yang namanya mati suri. Tapi memang ada kejadian seperti itu, orang-orang yang sudah divonis mati ternyata memang belum mati. Ya karena memang belum ajalnya. Kan definisi mati kan berpisahnya roh dengan jasad kan gitu. Cuma kan ilmu pengetahuan nggak bisa mengidentifikasi rohnya ini mana, kan nggak bisa. Kalau ilmu pengetahuan bisa mengidentifikasi roh, ya berarti setan itu sudah bisa kelihatan semua ya. Oke, seperti itu. Sampai muncul ini apa yang paling bawah nih? Apa nih?
domba doli ini apa? Cloning. Nah, si cloning ini kan si dodol, domba doli. Nah, ini kalau diaplikasikan ke manusia, nah ini yang sangat sangat kontroversi, sangat berbahaya karena laki-laki nggak ada gunanya nih. Ini si Febrian dan teman-temannya itu sudah nggak ada gunanya. Jadi kalau perempuan mau punya keturunan, perempuan mau punya anak, yang dia butuhkan cuma dirinya sendiri. Karena kan yang dibutuhkan dalam proses cloning itu sel yang dibutuhkan sel telur dan sel tubuh. Yang punya sel telur siapa? Kan perempuan. Laki-laki mana ada sel telurnya? Atau ada ya laki-laki yang punya sel telur? Kalau ada, ya berarti fisiknya laki-laki, dalemannya cewek. Kan banyak tuh di Eropa tuh mengaku hamil pada laki-laki. Ya berarti dalamannya itu cewek itu. Nah, casingnya doang yang cowok. Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya ini kan yang dibutuhkan saya bilang tadi sel tubuh sama sel telur. Nah, sel tubuh kan bisa diambil dari perempuan juga. Nah, sel telur ya hanya punyanya perempuan. Nah, ini kalau diaplikasikan ke manusia, nah ini yang berbahaya. Nah, ini berbahaya. Cuma sampai sekarang belum ada informasi ke sana. Saya nggak tahu. Karena orang juga was-was juga untuk membuktikan mengaplikasikannya atau gimana, nggak tahu juga. Cuma kalau memang itu sampai terjadi, nah ini yang berbahaya ya. Nah, tapi resikonya juga, hasilnya juga itu pasti akan rentan. Dan katanya si domba doli ini hanya bisa bertahan sampai beberapa bulan saja. Nah, kenapa? Karena memang pasti beda sesuatu yang menjalani kondisi normal dengan yang instan. Nah, ingat ya, sesuatu yang instan itu kurang bagus ya. Nah, termasuk apa? Termasuk mie instan. Oke. Nah, tapi sekali-kali nggak masalah. Mie instan kan nggak masalah sekali-kali. Nah, tapi kalau tiap hari juga, wah, jangan. Kemudian ini apa nih? Oh ya, ini daftar penerima Nobel ya. Kalian tahu ini apa ini Nobel? Saya kira Nobel ini penghargaan yang paling prestisius yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan ya. Sama seperti kalau sepak bola, penghargaan yang paling prestisius apa nih? Penggemar bola nih apa? Ballon d'Or ya. Dan kalau seperti Ballon d'Or, seperti itu. Atau misalnya olahraga-olahraga yang lainnya saya kira punya penghargaan tersendiri ya. Tapi kalau di bidang ilmu pengetahuan yang paling prestisius, yang paling terkenal, yang paling sangat bidang-bidangkan oleh seorang ilmuwan itu adalah penghargaan Nobel ini. Ya selain hadiah uang, pasti juga namanya akan dikenal oleh di seluruh dunia, bahkan sampai apa ya? Sampai dia sudah mati dikenal. Karena kan namanya diabadikan ini. Pertanyaannya, orang Indonesia sudah ada nggak yang menerima Nobel ini? Kalian perhatikan saja namanya, ada nggak nama-nama orang Indonesia di situ? Ada nggak namanya Siti atau namanya Ayu? Sepertinya nggak ada ya. Ini nama-nama orang Barat semua nih sepertinya. Jadi kalau syarat untuk mendapatkan Nobel ini ya harus menemukan sesuatu yang sangat berarti, bermanfaat bagi khalayak umum dan itu diakui oleh dunia. Dan sayangnya sampai sekarang orang Indonesia belum ada yang mendapatkan. Siapa tahu nanti di antara kalian ada nih. Nah, kalian bisa menemukan apa ya? Jangan menemukan uang di jalanan, bukan itu. Tapi menemukan sesuatu yang makanan yang kalau kita makan bisa kenyang 1 tahun. Atau makanan yang kita makan semua dimakan dari bayi sampai mati, nggak perlu lagi makan yang lain. Ya siapa tahu ada seperti itu. Ini banyak nih, kalian lihat tentunya banyak di berbagai macam bidangnya yang saya tampilkan di sini.
rata-rata di bidang biologi saja. Tentunya banyak juga di bidang kimia, fisika, matematika, dan sebagainya. Nah, banyak Mas ini. Enggak ada ya orang Indonesia ya. Enggak ada. Terakhir itu yang katanya mau di calon penerima dari Indonesia itu ada Prof. Yohanes Surya di bidang astronomi. Yohanes Surya itu kan itu kalau orang fisika pasti kenal lah beliau itu bapak olimpiadenya Olimpiade Fisika Indonesia. Nah, yang selalu wakili apa bimbing siswa-siswa ataupun mahasiswa yang ingin bertanding ke ini perlombaan Olimpiade itu ketuanya beliau. Sampai ada kampusnya tuh, ada kampus Universitas Surya ya, kalau nggak salah. Universitas Surya, kalau nggak salah. Universitas Surya. Itu kalau nggak salah di Bogor atau di Tangerang ya. Nggak tahu juga sih. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang ya, who is the next? Nah, siapa yang bisa mendapatkan ini? Nah, kemudian genetika. Nah, ini genetika juga nanti salah satu dari kelompoknya akan mendapatkan materi tentang ini ya, genetika. Nah, jadi mungkin nanti di akhir sesi nanti kita bagi saja kelompoknya atau kapan ada waktu kita bagi kelompoknya. Jumlah kalian nanti ada 50 ya jumlahnya. Berapa jumlahnya lagi? Ini berapa jumlah anggota temannya? 50 ya? 50, Bapak. Oke, 50 kita bagi 4 berarti dapatnya berapa tuh? Ada 12, ada 13-an ya. Iya. Nantilah kita bagi kelompoknya. Kemudian genetika setelah ditemukannya mikroskop elektron, maka pengetahuan itu dikembangkan sampai pada tingkatan molekulernya. Nah, selnya udah jelas, maka selanjutnya yang dikembangkan adalah bagaimana di tingkatan molekuler. Nah, berarti kalau tingkatan molekuler ini berarti yang dimaksud adalah DNA-nya. Bagaimana? Nah, sehingga prosesnya seperti ini ya, penemuan genetika. Kalian bisa baca sendiri. Ini yang paling terkenal ini salah satu penerima Nobel tadi, Watson and Crick, yang menemukan struktur dari DNA ya, dan double helix, yang sangat berjasa sekali dalam penemuannya. Sampai seperti ini untuk proses untuk genetika, sejarahnya seperti ini. Nah, kemudian beberapa cabang biologi lainnya yang lahir setelah ilmu biologi itu semakin berkembang, maka cabang-cabangnya itu banyak ya. Sampai pada cabang dari biologi yang mempelajari tentang pencitraan dari sinar X, yaitu radiologi. Anatomi berarti struktur internal, fungsi organ tubuh, fisiologi, ekosistem, ekologi embrio, khususnya embriologi, penyakit, patologi, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, dari berbagai macam cabang biologi ini, kira-kira tujuan dipelajarinya itu untuk apa? Nah, ada salah satu cabang dari biologi yang sangat bermanfaat bagi ke manusia, dan ini ada juga tentunya hubungannya dengan kesehatan kalau kita menghubungkan, yaitu ada namanya bioteknologi. Bagaimana penerapan biologi dan kemampuan teknologi itu digabung, dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Berbagai macam cabang, mulai dari apa saja, ada namanya biokimia, fisika, komputer, matematika, dan sebagainya itu saling bekerja sama satu sama lain sehingga menghasilkan suatu cabang yang disebut sebagai cabang bioteknologi. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Saya yakin bioteknologi ini sudah kalian dapatkan ya, sama tadi di semester di kelas 12 ya, semester 2. Yang pertama namanya bioteknologi pertanian. Artinya tanaman itu bagaimana bisa dimaksimalkan sehingga menghasilkan tanaman yang lebih
lebih bagus dibanding tanaman-tanaman lainnya. Salah satu contohnya ada tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini banyak fungsinya ya. Ada yang tahan terhadap berbagai macam penyakit, ada ya tanaman yang mengandung zat gizi yang lebih dibanding dengan tanaman yang lainnya, dan sebagainya saya kira. Nah, kemudian juga di bidang reproduksi. Nah, ada namanya bayi tabung. Bagi seseorang yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, bisa memanfaatkan yang namanya bayi tabung. Saya kira di Indonesia ini sudah tidak asing ya. Saya kira sudah banyak orang yang sudah memprogram lewat bayi tabung, dan hasilnya memang banyak yang berhasil. Nah, tapi memang untuk memprogram ini lumayan mahal dalam prosesnya. Kemudian di bidang kesehatan, apalagi seperti kita kan di bidang kesehatan, ada namanya interferon. Interferon ini yang bisa diambil dari virus. Antibodi juga ada antibodi monoklonal, poliklonal. Bagaimana cara agar antibodi ini bisa kuat di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kan ini seperti si corona ini kan, si COVID ini kan, selalu yang kita bahas bagaimana cara meningkatkan imun, meningkatkan antibodi. Karena pada dasarnya virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan berpengaruh kepada kita kalau antibodinya kita lagi kuat. Tapi pertanyaannya sekarang, kita nggak bisa memastikan antibodi kita itu apakah sudah kuat ataukah belum. Caranya bagaimana untuk meningkatkannya, ya saya kira kalian sudah tahu. Nah, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, hindari stres, dan yang terakhir apa? Banyak sih kira. Yang terakhir jangan lupa bahagia. Nah, intinya itu saja. Nah, walaupun banyak tugas, ya senyum-senyum saja, bahagia. Yang terakhir di bidang industri. Nah, produk seperti misalnya fermentasi ya, yogurt. Saya kira di Jember ini kan, di Jawa itu Bondowoso, saya kira banyak tuh olahan-olahan atau produk fermentasi yang dijual. Contohnya seperti apa tuh? Yang dari singkong. Tape, Pak. Oke. Nah, tape. Tep ya. Bukan tep radio. Tape. Nah, itu kan produk fermentasi juga tuh. Dia menggunakan, kalau tape itu pakai apa? Ada yang tahu proses pembuatan tape? Itu menggunakan apa tuh? Pakai ragi. Ragi itu apa? Kalau ragi itu kan misalnya sebutan untuk orang awam secara umum. Kalau ditanya, ragi itu makhluk hidup bukan? Ragi itu makhluk hidup atau bukan? Jamur, Pak. Makhluk hidup. Jamur ya? Jamur. Jamur. Jamur, oke. Jamur yang mana maksudnya? Saccharomyces cerevisiae, Pak. Oke, tepatnya itu Saccharomyces cerevisiae. Sudah benar tadi, Adel, jamur ya, karena memang penyebutan jamur untuk di biologi itu ada 3. Ada namanya khamir, ada nama bukan hammer ya, khamir. Ada khamir, ada kapang, ada cendawan, beda-beda. Nah, kapang, khamir, ini. Oke, saya kira untuk pengenalan dari perkembangan ilmu biologi, saya kira sampai di sini saja untuk materi kita. Oke, thank you. Saya stop share dulu. Nah, karena waktu kita masih ada sekitar 10 menit, nah ini nanti akan kita bahas untuk pembagian kelompoknya. Nah, jadi pembagian kelompoknya saya serahkan saja ke Neni ya, untuk membagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi Neni nggak usah perhatikan dari temannya. Kalau ada yang request saya digabungin sama soulmate saya, sohib saya, ini nggak usah. Sesuai dengan ini saja. Apakah mau dibagi sesuai dengan nomor urut absen, terserah. Nah, dibagi dari 50 berarti dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti ada yang dapat 13, ada yang dapat 12. Nah, ya betul ya. Iya Bapak, ada yang 12. 13, ya ada
Ya, ada 2 kelompok yang 13, ada 2 kelompok yang 12. Gitu ya. Nah, bagi aja nih, ini terserah. Yang jelas untuk kelompok 1 itu mendapatkan materi tentang ekologi. Kemudian kelompok 2 itu mendapatkan materi tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Kelompok 3 mendapatkan materi tentang dasar-dasar genetika. Kemudian yang kelompok 4 mendapatkan materi tentang mutasi, penyakit-penyakit seputar kelainan genetik. Ya, itu saja materinya, sesuai dengan yang ada di kontrak kuliah. Nah, tugas kalian apa nanti? Nah, tugasnya kalian itu membuat semacam kayak slide gini ya, PPT, PowerPoint, disajikan semenarik mungkin, selengkap-lengkapnya, dan kalian akan mempresentasikan nanti mulai di pertemuan keempat. Karena di pertemuan bukan keempat, 9, 10, 11. Mulai pertemuan ke-12. Nah, itu kalian akan presentasi. Nilai kelompok nilai dari PPT dan keaktifan itu nanti yang akan saya ambil. Ya, tentunya nilai UAS juga nantinya. Nah, kan nilai UAS itu kan hanya berapa persen, tentunya ditambah dengan nilai tugas. Tugas yang lainnya nggak ada, cukup itu saja dari saya. Kelompoknya, tugas kelompoknya saya ambil dari situ, tugas mandirinya saya ambil dari keaktifannya, siapa yang sering menjawab dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, tentang apa saja isi dari materinya, kalian bisa lihat di kontrak kuliahnya. Kalau nggak salah saya sudah jelaskan di situ, misalnya tentang reproduksi sel, materinya tentang apa saja. Nah, berarti bahas tentang mitosis, tentang meiosis, ada amitosis, siklus sel, spermatogenesis, oogenesis, itu nanti akan dibahas. Begitu juga misalnya tentang dasar-dasar genetika ya. Ya tentu apa yang dibahas, bahas tentang gen, kromosom, DNA, strukturnya bagaimana, kemudian bagaimana sintesis protein, bagaimana juga tentang pola pewarisan sifat ya. Bagaimana misalnya penyakit-penyakit misalnya yang albino atau penyakit buta warna bisa diwariskan ke keturunan anaknya dan sebagainya. Begitu juga yang kelainan genetik, penyakit-penyakit kelainan genetik, dibahas tentang mutasi, jenis-jenis mutasi apa saja. Nah, kemudian nama-nama penyakit yang berhubungan dengan ini apa saja. Kan ada sindrom-sindrom tuh. Ada sindrom Turner, sindrom Patau, dan sindrom-sindrom yang lainnya. Dan saya yakin semuanya sudah kalian dapatkan kok waktu kalian SMA. Begitu juga dengan ekologi. Nah, ekologi kalian bahas tentang tentang populasi, ekosistem, rantai makanan, apalagi adaptasi, kompetisi, dan banyak lainnya saya kira. Itu nanti yang dibahas. Karena kalau yang ekologi ini kan nanti tidak, ini ekologi ini kan ilmu dasar, kalau kalian nanti di semester 5 atau 6 kalau nggak salah, itu kalian sudah memilih peminatan. Bagi yang memilih peminatan misalnya KESLING, kesehatan lingkungan, ya pasti ekologi ini sangat berperan sekali. Karena ilmu dasar dari kesehatan lingkungan kan ada di ekologi. Begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Entah mengenai materi, ya kalau mengenai materi mungkin enggak ya, karena masih sejarah. Atau mengenai tugasnya, silakan. Ya, mengenai aturannya, saya minta kalian mengambil referensi atau literaturnya itu, saya nggak mau menggunakan lagi buku-buku SMA. Ya, sama seperti dari Prodi Gizi kemarin masih ada yang mencantumkan di daftar referensinya itu menggunakan buku SMA. Kan lucu rasanya kalau kalian sudah mahasiswa tapi masih pakai buku SMA. Nah, sama halnya kalian sudah SMA pakai bukunya SMP. Nah, kan lucu kalau gitu ininya.
Jadi saya nggak mau lagi, nggak mau di daftar pustakanya nanti kalian menggunakan buku-buku yang berbau SMA. Nah, kan nanti di slide-nya kalian saya minta untuk ditampilkan daftar pustaka yang kalian gunakan. Referensinya apa? Bisa menggunakan buku atau menggunakan artikel-artikel dan sebagainya. Nah, kalau kalian ambil dari internet juga jangan sembarangan ambil ya, kayak yang pakai blogspot itu jangan. Itu nanti informasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang blogspot itu kan hanya SMA, kadang yang buat itu anak SMP, SMA. Masa kalian ambil informasi yang dibuat oleh anak SMP, anak SMA, nah, kan nggak lucu kedengarannya kalau gitu. Jadi ambillah yang dalam bentuk artikel, ya, jurnal dan sebagainya. Buku pun juga bisa. Nah, kalau buku ya usahakan yang buku yang ditulis oleh dosen, jangan yang di SMA ya. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan kalau untuk biologi buku ambil yang Campbell, itu bagus kok. Campbell yang 3 jilid itu kan, yang 3 jenis itu, 3 buku itu. Tapi nggak usah beli, kalian download saja, bisa kok di download itu. Nah, ada yang versi bahasa Indonesia juga malah. Literaturnya minimal yang kalian pakai minimal berapa ya? Minimal 12 lah. Lah kenapa? Ini baru saja atau kurang ya? 20. Jadi minimal 12 ya. Terserah mau dari buku atau dari apa terserah. 12 itu masih sedikit kok. Nanti kalau kalian skripsi 12 itu kalian nggak dikasih lulus tuh, cuma referensinya cuma 12. Kan banyak kok, apalagi satu kelompok ini kan kalian nanti satu kelompok 12 orang. Silakan satu orang itu cari referensi, kan itu sudah bisa tuh. Satu orang mencari referensi. Yang penting jangan sama. Nah, bisa menggunakan yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa juga. Nah, dan nanti di akhir slide saya minta ditampilkan foto pada saat kalian diskusi. Entah itu diskusinya lewat WA atau Zoom, supaya jangan sampai nanti kan biasanya itu ada penyakit mahasiswa tuh. 12 orang, 11 orangnya tidur, satunya yang kerja. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, itu biasanya resikonya kalau kerja kelompok. Nah, sebenarnya yang kerja cuma satu. Yang 11-nya kemana? Tidur. Nah, pada saat presentasi, seakan-akan semuanya kerja. Jangan begitu, jadi saya minta nanti supaya adil, saya minta nanti di SS-kan, di screenshot-kan bukti kalau kalian itu lagi diskusi. Entah itu lewat WA, atau misalnya kalau ada yang tetanggaan di sini, nggak apa-apa, diskusi aja. Nah, kalau ada yang tetanggaan. Tapi jangan lupa pakai masker dan sebagainya. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Permisi Bapak. Oke, silakan ini. Jika Bapak berkenan untuk itu, membagikan PPT materi sebelumnya Bapak. Kenapa? Membagikan PPT materi sebelumnya, yang perkembangan biologi. Oh iya, nanti saya upload di MMP-nya ya. Oh, Ya, iya. nanti ada beberapa informasi yang bisa kalian pakai di situ. Khususnya yang mendapatkan materi tentang dasar-dasar genetika kan bisa dilihat di situ. Tapi hanya sebagian kecil saja, karena kan itu cuma sejarah yang saya tuliskan, bukan materi secara spesifiknya. Jadi nanti silakan teman, setiap pertemuan ada satu kelompok yang presentasi. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Silakan bertanya. Pokoknya kalian bertanya sebanyak-banyaknya, sesusah-susahnya, biar yang presentasi kelang kabut. Jadi puyeng kepalanya. Oke, ada yang ditanyakan? Waktu kita tinggal 2 menit. Sudah habis, Bapak. Sekarang sudah habis ya? 20, lebih 11. Sudah lebih 11. Semangatnya mau keluar. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini saya nggak bosan-bosan bertanya nih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, semoga apa yang saya sampaikan bisa
menambah informasi kepada kalian khususnya tentang sejarah biologi ya. Sejarah tentang biologi. Karena memang biologi ini adalah salah satu ilmu basic, ilmu dasar yang harus kalian tahu di dunia kesehatan. Karena kan kesehatan itu bukan ilmu. Kesehatan itu kan dia gabungan dari beberapa basic ilmu, termasuk biologi di dalamnya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, dan rasa-rasanya kalian mungkin sudah mengantuk semua ya. Sama, saya juga sudah mengantuk. Apalagi di sini sudah jam 9 loh. Kalau di situ masih mending, masih jam 8. Di sini sudah jam 9. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam and see you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya duluan live ya. Ayo Put. Gaya. Junior on cam. Oh, ya wes, dadah. Paling dulu ada itu. Tidur paling anak itu, Bos. Yun, bangun Yun. Aduh. Sahur. Coba ini Bapak PKN. Online loh. Kamu tuh Zoom mau? Kamu tuh Zoom. Put. Aku mau off cam juga biar kita. Enggak, wis mari enggak. Tak kira turu. Ya wis. Oke. Put ditinggal Put. Bye bye. Assalamualaikum.